Wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini yang baru cerita tentang perang-perang, tafsir perang-perang ini yang baru booming itu perangnya antara India dan Pakistan itu Pak. Itu dalam beritanya itu ada yang mengatakan ini mulai perang dunia ketiga dengan adanya karena Imam Mahdi itu sudah agak dewasa katanya seperti itu. Ini kira-kira gimana ini Pak pendapatnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada lagi? Bisa nggak tanya biasanya? Yes. Terus Oh ya. Lama nggak kelihatan ini kemana nih? minggu lalu juga datang loh Pak. Yang di musola buka bersama. Oh salah ya, Ada seringan siapkan materi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya, Prof. Ini Ali Imran ayat 136 balasan bagi orang-orang, intinya kebaikan adalah surga. Nah, sementara banyak yang membuat polemik bahwa kalau yang dicari surga itu masih kurang tinggi levelnya, maka carilah ridho Allah. Nah, bagaimana menyatukan bahwa pada level mencari ridho Allah itu seiring dengan mencari surga? Apakah mencari surga karena ini juga bagian perintah Allah, berdoa untuk mencari balasan surga yang dalam rangka mencari ridho Allah, ataukah mencari surga ini akan bertemu dengan Allah? Mohon bisa menyatukan sebuah niat untuk ke surga ini dalam rangka juga ketaatan kepada Allah. Bagaimana mensikapinya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dulu, kita jawab dulu ya. Sudah mulai perang, apakah ini termasuk titik awal bencana atau perang dunia ketiga? Bisa jadi ya. Namun semua yang tahu hanya Allah, hanya Allah. Ketika dua kekuatan besar itu sudah berlawanan, Amerika ya dengan Soviet atau Amerika juga dengan RRC. RRC sekarang negara kuat, negara super kuat RRC di Asia ya. Jika kedua negara itu sudah mulai perang karir ya. RRC ada di belakang Pakistan, Soviet di belakang Pakistan. Namun India ada Amerika ya. Jadi kalau mereka sudah tidak tahan dan emosinya, ya bisa jadi perang dunia ketiga ya. Apa saya dengan Imam Mahdi? Ya kalau sudah perang dunia ketiga berarti bumi rusak ya, hancur, mulai kiamat besar datang, yaitu berarti Imam Mahdi akan turun. Itu sudah sunnah alam ya, sunnah Allah. Namun kita pahami bahwa Quran ini turun 14 abad silam ya. Dalam surat Al-Anbiya 1 katakan iqtarban nas yahubahu fi hafati muridun. Anbiya 1 itu sudah katakan bahwa iqtarban nas manusia masih banyak lalai, sedangkan hari hisab itu sudah sangat dekat. Lalu Allah itu sudah menghitung 14 abad silam Nabi masih hidup itu sudah dapat wahyu Anbiya 1 ya, bahwa hari hisab itu sudah sangat dekat. Ini manusia yang lalai dengan kemegahan dunia, lalai dengan kenikmatan dunia yang tidak ada apa-apanya ya. Maka mari sama-sama kita ingat diri kita sendiri masing-masing agar selalu ingat pada Allah ya, selalu mengasihi ilmu Allah agar kita dijauhkan dari huru hara kiamat ya. Insya Allah orang beriman bertakwa akan dijauhkan dari huru hara itu. Siapa yang akan menerima huru hara kiamat? Hanya orang kafir, orang munafik, orang fasik. Orang-orang iman itu dijaga Allah, tidak termasuk kena huru hara.
itu ya, itu termasuk apa ya, bonusnya Allah. Allah bukan bonus bagi orang-orang Islam, orang-orang yang taat ya, itu tidak akan merasakan huru-hara kiamat ya. Yang kedua, ridho atau surga, mencari ridho surga. Coba kita bacakan tuntunan Nabi, bahasanya apa? Kalau kita tafsirkan, raditu billahi robba wa bil islami dina, Nabi yang wa Rasulullah, itu kan Nabi. Jika Allah ridha, raditu billahi robba, Allah ridha ya, apapun yang kau minta Allah berikan ya. Jangan kok surga, semua berikan kalau Allah ridha. Maka raditu billahi robba itu penting sekali awal doa Nabi ini. Kita selalu baca itu kan, selalu baca ya, di saat mau sholat atau kita bermajelis itu kita baca Nabi Islam Medina, Islam bahwa yang kita hendaki ya, Nabi Muhammad Rasulullah ya, Rabbi Imam Bali Fahmah, amin, itu kan doa ketika kita TK itu diajarkan itu. Kalau kita ridho, semua dikasihkan Allah ya, yang kita sukai. Maka kalau menjadi penghuni surga itu semuanya sudah nikmati. Apa saja yang kamu katakan Allah ciptakan di situ ya, termasuk bidadari yang kayak apa ya, bidadari dunia saja ya, Mbah Ahmad terkesima ya, itu enggak? Kecantikan orang-orang Eropa, orang-orang Afghanistan begitu banyak gitu, cantiknya bukan lain itu baru dunia. Belum lagi nanti kalau kita di surga ya, nggak ada tandingannya. Kemewahan dunia di Hollywood di mana-mana, Jepang kita lihat, wah boleh kayak gitu. Tapi itu nggak ada apa-apanya. Dunia itu ibarat tangan kita masukkan ke dalam air laut ya, setetes itu dunianya, setetes itu aja. Ya, surganya ya laut itu, nggak ada bandingannya. Maka jangan terkesima, jangan silau dengan germapan guna kebukan dunia ini ya. Jadi Mas Catur, kita rodi sesuai debat, tapi Islam di mana, bermuhadi Rasulullah ya. Itu yang penting kita pegangan. Baik, dari sisi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon tambahan pengertiannya Ustaz terkait dengan tafsir ayat 133 dan 134 ya, bahwa dijelaskan di situ ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama menginfakkan harta, kemudian yang kedua menahan amarah, kemudian berikutnya memaafkan orang yang mendolimi mereka. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengaplikasikan sifat-sifat tersebut dalam kehidupan modern yang penuh tekanan. Pertanyaan yang kedua, mengapa Allah menggambarkan surga itu dengan seluas langit dan bumi di dalam ayat tersebut? Apakah makna simbolis di balik gambaran itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung ini Pak, Ya. dari 10 ayat itu kan dijelaskan atau difokuskan pada 4 golongan. Nah, dari 4 golongan yang Allah mencintai itu apa saja tadi? Ya. Pertama, yang kedua ini tentang DPR yang mengusulkan bagaimana kasino untuk di APBN-kan. Nah, ini baru hangat-hangatnya juga. Apakah kita tetap akan doa kunur nazilah juga? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasino ya, kasino. Mau dimasukkan APBN? Iya, kasino. Baik, kita jawab dulu Pak. Banyak ini soalnya ya. Apa dari ayat 134 itu demikian ya. Kita membaca Quran itu ada ayat-ayat mutasyabihat dan ayat-ayat muhkamat
ya. Ayat yang benar yang artinya sudah pasti dibalikan, ada yang mutasabihah. Nah, arti-arti suara bumi dan langit dan bumi itu kan mutasabihah yang hanya Allah yang paham. Tapi kita yakin Quran itu tidak mungkin salah karena dari Allah, kalau Allah ya. Itu menggambarkan secara majasi, artinya majasi menggambarkan bahwa mbok ojo cinta dunia terus. Mbok jangan cinta dunia berlebihan, ya, jabatan, kekuasaan, ya, oligarki, macam-macam, ya, apa tuh dinasti, macam-macam, itu nggak ada apa-apanya bagi orang bertabur iman itu kecil, nggak ada apa-apanya itu. Kalau diperbutkan sampai mati-matian kayak perang macam-macam, ya, preman sekarang lagi gerintingnya itu kan apa? Boleh jabatan, boleh harta, boleh macam-macam, tahta wanita macam-macam itu kan. Preman-preman itu sekarang kan dibasmi, ya. Itu kan sebenarnya dunia, itu mencari dunia. Kita harus memandang bahwa akhirat ya, lebih utama daripada apa dunia ini. Itu ya Malik ya. Dan mengaplikasikan dari empat itu, empatnya Allah itu ya sebenarnya ini sama dengan yang sudah sama. Tidak hanya 4 banyak. Di ayat ini 4 orang itu termasuk dalam cinta Allah. Ya, kita bermajelis ini nggak termasuk 4 itu, tapi kita bercinta Allah bermajelis ini. Kalau kita yakin bahwa Nabi itu tidak mungkin salah kata-katanya, maka ini berapa banyak malaikat ikut ke sini. Hanya mata kita nggak bisa ambil malaikat dari sini. Yang mencatat orang yang rajin bermajelis macam-macam. Allah tahu semuanya ya kita. Itu banyak cinta Allah ya bermajelis dia. Tidak hanya 4 tapi banyak. Cuma aplikasi 4 ini gimana? Mari sama-sama kita pahami bahwa berinfak, bersedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Zakat adalah sedekah wajib. Infak adalah sedekah sunnah. Nah itu. Ya, gitu ya. Nah, oleh itu mari yang wajib kita utamakan, yang kita belum punya nisabnya belum mampu ya kita bersedekah ya 5.000, 10.000. Kotak itu isinya berapa? Tiap minggu itu ada yang 20.000, ada yang 60.000 itu. Semua dicatat oleh malaikat itu kotak itu untuk menyalakan untuk pengajian ini berlangsung. Okay? Itu yang utang, okay? Kemudian masalah judi, kasino, kita melihat mungkin ada yang pernah ke ya, Genting Island di Malaysia, mungkin Pak Ifta, Pak Kajoro ada yang ya, Genting Island itu tempat perjudian kelas dunia, ya, kelas dunia besar sekali. Banyak orang gantung diri situ, terjun dari atas bukit karena kalah, ya. Kalah. Banyak orang Indonesia kalah terjun di situ meninggal. Ya Pak, itu ya, betul ya. Itu. Jadi yang boleh di situ, boleh judi itu orang-orang non Malaysia. Paspornya tunjukkan gitu kan, masuk judi. Kalau orang Malaysia nggak boleh di situ. Tapi hasilnya Genting Island perjudian internasional di pulau itu hanya untuk membangun sarana prasarana, jalan, jembatan, untuk pembangunan Malaysia, fisik, ya, mengambil devisa dari orang-orang luar negeri yang berjudi di situ. Kelasnya kelas dunia itu ya. Saya sudah berapa kali di situ. Dan dulu awal-awalnya itu kalau ke sana tuh naiknya kereta gantung, ya. Setelah dunia marah, dibuatlah jalan itu melintasi 7 gunung Pak, Genting Island. 7 gunung yang dilintasi itu. Jadi kalau mau ke sana silakan, kita mau coba ke sana, boleh sama-sama, mari, murah meriah. Hanya ke Malaysia gitu. Tiketnya juga murah gitu. Kalau sama ini mau ke sana, ayo sama-sama ke sana gitu. Ya, kalau Indonesia mau apa seperti itu pasti akan banyak pertentangan. MUI banyak setuju, ya, karena kalau di APBN kan berarti uang itu haram, ya, judi kan haram, ya, itu Indonesia sulit itu. Kalau Malaysia sudah sejak dulu bisa begitu itu, gitu.
kita nggak bisa, ya. Pasti nanti kalau dari public hearing akan jadi pertentangan. Kasino di APBNK akan jadi pertentangan, ya. Itu kira-kira ya. Monggo yang terakhir dari Mbak. Ridwan, saya bertanya karena tidak tahu. Pertanyaannya ayat 137. Orang-orang mukmin punya kewajiban berperang terhadap orang kafir. Ayat ini ayat sejarah atau ayat realita? Kewajiban sekarang orang kafir di depan mata. Misalnya saya ngebom gereja, ya, Pak Luhut Panjaitan tak tembak mati. Kafir nyata. Saya masuk surga atau masuk neraka? Seperti saya berperilaku seperti bom Bali. Ini kewajiban kepada orang mukmin berperang kepada orang kafir. Aplikasinya bagaimana di negara Republik Indonesia ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tambah sedikit Pak. Ya, kaitannya dengan ini paling unik pertanyaannya. ya, memang unik iman begitu tuh Pak. Nambah sedikit terkait dengan wacana Dewan tadi. Ya, daripada niru-niru atau apa genteng hairan tadi ya yang jelas di depan mata dan potensinya besar ya perampasan aset tadi. Perampasan aset koruptor itu masukkan APBN, itu malah clear itu. Ada sebenarnya. Terima kasih. Ya, ini senada ya kita siap mengalihkan. Jadi Indonesia ini mestinya butuh pemimpin yang bersih, itu aja. Kalau pemimpin itu bersih, nyapu atas, nyapu kanan kiri, bersih. Dia bukan tersandera. Orang yang nggak tersandera itu orang yang bersih dari segala hal yang buruk. Semua manusia tidak punya dosa. Tapi tidak punya dosa politik, ya. Tidak punya ikatan dengan oligarki, tidak ada ikatan dengan partai macam-macam. Dia akan berani dengan tindakan, mau menyapu semua yang kotor itu, ya. Percaya itu saya. Itu filosofi itu, ya. Jadi kalau selama yang jadi pemimpin adalah tersandera dengan kepentingan politik, ya, maka dia bengok-bengok kemana-mana, ya, ibarat harimau ngauk tapi diborbit Pak, ada seperti nggak bisa terekam dia, ya. Coba sekarang di sekitarnya aja banyak orang-orang yang mestinya di sini, enggak? Kita yakin semua itu, tapi apa mau dia? Nggak mau, ya. Karena ada istilah Kim, apa Kim? Kim apa Pak? Kim? Koalisi Indonesia Maju. Koalisi Indonesia Maju. Siapa di dalamnya orang-orang siapa? Orang-orang tersandera semuanya Pak. Ya, itu kita bicara politik di Indonesia, ya. Makanya orang yang bersih, yang mampu membuka Indonesia itu dari secara mafia, perjudian dan macam-macam. Yakin akan datang itu, yakin akan datang. Kalau sudah berangkat, kun fayakun, ya datang ke Jadi perang melawan orang kafir macam-macam itu, kalau dalam Quran nasnya betul, bunuh dimanapun kamu ketemu orang kafir, bunuh dimanapun. Itu kan perang betul di saat zaman Rasulullah. Sekarang begitu, apa nih ya? Kan itu nggak pernah ada hukum positif nanti ya. Artinya in asam itu paling salah kan. Jadi kita mengambil yang baik, ya, kita akan mendapat yang baik. Ya. Kalau kita buruk berarti kita akan kalah buruk. Ya. Itu intinya itu ya. Jadi semoga mudah-mudahan Profesor Asyad bantu. Apa mungkin sekarang itu akan diundangkan kalau semua yang akan memutuskan itu tersandera semuanya. Begitu diundangkan dia langsung diambil semua, ya. Allah bersawab, kurang lebih demikian. Kita coba lagi minggu depan seringnya Pak Yatiman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Majelis Subuh Istiqomah yang dimuliakan Allah dan dirahmati oleh Allah, dan kita sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bosan kita dengarkan kajian mengenai Madrasatul Ula. Surat Ali Imran 10 ayat dari 1 hingga
yang disampaikan Ustadz kita Haji Muhammad Umar Asyidik, kita kesankan di dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara lain. Dan untuk kesempurnaan majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, marilah kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.